Aku pengen buktiin aja ke teman-teman aku yang waktu dulu ngebully gitu, bahwa aku bisa lebih sukses daripada mereka. Aku dibully karena jualan sama geng-geng anak kaya gitu. Karena waktu dulu aku harus nyari duit. Image jualan tuh pada saat itu kayak gimana gitu kan. Produk terjual per bulannya itu kita sekarang around 150.000 piece. Kita ada ekspor juga ke Malaysia, Singapura, Vietnam gitu. Kayak aku bisa membuktikan ke mereka bahwa aku bisa lebih sukses. Ya, perkenalkan, nama aku Faiz Dafatullah. Sekarang umurku 23 tahun. Aku punya beberapa brand. Yang pertama ada brand Antarestar yang udah aku jalanin 5 tahun belakang ini dari tahun 2019. Kemudian ada beberapa brand fashion juga. Aku punya Nelava, brand Muslim fashion. Kemudian aku CEO dari Gendes, Cavella, Iman, dan Sims. Jadi aku ada dua kategori bisnis gitu, yang fashion bisnis sama personal care bisnis. Ini in total tuh aku ada 7 brand. Jadi kalau buat yang fashion business ada di Harapan Indah Bekasi, kalau buat yang personal care itu ada di Bogor. Sebenarnya kalau bisnis model sendiri kita fokus di online ya, walaupun kita ekspansi juga di offline gitu. 2019 kita itu mulai jualan online, kita fokus jualan di beberapa marketplace kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, dan yang kita lagi fokusin sekarang itu Shopee sama TikTok karena yang lagi racing banget nih grow-nya gitu. Kemudian kita jual beberapa kategori produk dari mulai outdoor, fashion, urban, sama sport gitu. Sebenarnya kalau dari keluarga seperti apa, orang tua aku dua-duanya kerja juga. Sekarang aku masih kerja juga, udah sekitar 25 tahun kerja. Ibuku juga around 10 tahun kerja, tapi sekarang bantuin juga di bisnis aku sih. Tapi so far sebenarnya dari keluarga aku nggak ada yang pengusaha. Jadi kayak aku satu-satunya yang pertama kali bikin usaha. Sebenarnya kalau dari segi ekonomi mungkin kalau bisa dibilang bukan yang terlalu ada banget, tapi middle lah gitu. Ayah sekarang kerja di Astra, ibu sekarang bantuin aku juga di sini. Nah, sebenarnya kalau sempat kerja atau enggak, kebetulan aku business owner yang belum pernah kerja gitu. Jadi memang aku mulai dari kelas 4 SD aku udah mulai jualan. Jadi waktu itu di sekolah kayak ada fair event kayak gitu, aku jualan minuman gitu, aku jualan makanan. SD kelas 6 pun aku jualan juga, beli dari Tokopedia atau Kaskus, aku jual di sekolah. SMP aku dari pesantren di Tasikmalaya, itu aku jualan juga. Jadi sebenarnya basically tuh dari mulai kelas 4 SD sampai SMP itu aku jualan, kayak beli dari luar gitu ya, beli dari toko, aku jual lagi di tempat-tempat yang aku punya marketnya gitu. Kemudian SMA barulah aku bikin bisnis lah gitu, maksudnya aku bangun tim gitu, aku hire tim, terus aku baru mulai bikin brand gitu sih. Jadi waktu itu di pesantren aku sempet jualan macam-macam, palu gada, jualan jam tangan, jualan nasi goreng, jualan pulpen yang nyala gitu, yang waktu itu buat nyontek gitu ya. Jadi sempet jualan macam-macam gitu, karena waktu dulu aku kayak harus nyari duit tambahan aja sih buat jajan gitu. Jadi gimana caranya aku dapat duit jajan pada saat itu 400.000 sebulan. Terus aku pengen gimana caranya ini bisa generate 2 kali atau 3 kali lipatnya. Kemudian aku kepikiran, karena udah sempat jualan dari SD, pas di SMP itu pesantren tuh kan marketnya tuh banyak tuh ya, santri-santri gitu. Kemudian yang pengen santri beli tuh banyak, mulai dari flash disk, mereka butuh buat misalnya kalau dapat tugas dari sekolah gitu ya. Jam tangan mereka butuh juga, nasi goreng biasanya kalau malam-malam lagi lapar. Dan uniknya ini nasi goreng sebenarnya aku jualan karena aku bantuin, ada kalau di pesantren tuh ada yang namanya ibu-ibuan. Ibu-ibuan tuh jadi kita dapat kayak tempat makan gitu. Kalau pesantren Tasik tuh setiap rumah itu ada tempat buat kita makan, ada kayak orang yang masaknya lah gitu. Dan pada saat itu si ibu ini tuh lagi butuh uang, buat pengobatan anaknya kalau nggak salah. Terus aku coba bantuin dan aku jualin nasi goreng dari ibu-ibu itu, jualin ke semua santri, kayak datang ke kobong-kobong, ke kamar-kamar, ada yang mau nasi goreng, dan di situ kan aku dibully gitu, kayak oh ya abang nasi goreng gitu. Pas jualan jam tangan sama juga tuh, dibully juga, oh ya abang jam tangan dan segala macamnya gitu. Sebenarnya kalau dibully tuh mulai dari SD, SMP, dan SMA setengahnya lah gitu, karena jualan. Kayak image jualan tuh pada saat itu kayak gimana gitu kan, wah lu jualan lu nggak punya duit atau gimana sih gitu, all in. Jadi dari modal 400.000 aku milih, misalnya bulan ini aku mau beli jam tangan, aku beliin jam tangan semuanya. Jadi aku nggak punya duit pegangan tuh biasanya, alhamdulillah laku gitu.
Sebenarnya kalau perjalanan mendirikan Antarestar tuh mulai dari kayak hobi traveling sih. Aku hobi menyendiri ngeliatin alam gitu ya. Maksudnya jalan-jalan naik gunung atau misalnya ke alam-alam gitu. Karena dulu di pesantren juga kan agak lumayan ke dalam tuh Tasiknya tuh. Jadi ada sawah-sawah dan hutan gitu. Suka datang sendirian ke sawah, ke hutan, kemana-mana. Dan waktu itu dari mulai SMP kelas 3 aku suka naik gunung sama traveling. Ketika aku suka naik gunung dan traveling, tapi pada saat itu aku ngerasa kayak belum ada nih brand di Indonesia yang produknya bagus, brandnya bagus juga, dan harganya affordable gitu. Jadi kayak mulai dari situ aku mikir, ini sebenarnya orang yang naik gunung atau orang yang traveling tuh di Indonesia tuh banyak. Tapi ini belum ada brand yang match nih gitu. Jadi waktu itu aku mulai coba jualan produk-produk outdoor sih. Karena aku ngeliat peluangnya tuh masih banyak gitu. Peluangnya masih besar, tapi yang punya brand outdoor tuh belum banyak. Jadi di awal itu uniknya aku jualin kayak non-brand gitu lah. Produk white label. Produk pertama aku tuh hammock. Jadi yang ayunan gantung gitu, aku coba jualin itu di marketplace. Awalnya itu dari mulai ayunan gantung itu, terus mulai ekspansi ke produk-produk outdoor yang lain. Pas waktu itu kita udah coba produk hammock itu, kebetulan alhamdulillahnya produk market fit gitu. Pas di launching pada saat itu, karena mungkin pemainnya belum banyak dan harganya affordable, desainnya bagus juga. Waktu itu sempat pas kita upload di Lazada waktu itu ya, kita jual tuh kayak lagi flash sale tuh dalam waktu 1 jam itu bisa sold 5.000 piece. Pada saat itu ya, tahun 2000 mungkin 18 kali ya. Tapi sebenarnya awal-awal tuh kita jual, beli dari konveksi itu kita beli 10 piece 20 piece dulu. Sampai akhirnya setelah 3 bulan kita nemu caranya nih biar jualan bisa laku lah gitu. Pas kita ngelihat mulai dari hammock itu punya potensi yang gede, kita mulai ekspansi ke produk-produk yang lain gitu. Kayak pas aku coba naik gunung lagi, kira-kira nih yang aku butuhin tuh apa aja sih? Mungkin dari mulai celana, dari jaketnya, dari topinya, tasnya, dan segala macam gitu. Jadi by experience gitu aku develop produk dan ekspansi produknya tuh sesuai kebutuhan. Ya sebenarnya kalau mulai jualan di e-commerce-nya pas kelas 1 SMA itu 2017, mungkin umur di 15-16 tahun deh. Kemudian pas SMA itu aku mulai dari modal 6 juta. Jadi modal 6 juta itu awalnya jualan palu gada dulu sebelum Antarestar gitu. Jadi jualan barang-barang yang lagi viral. Waktu itu aku sempat jualan fidget spinner juga yang lagi viral gitu. Kemudian pokoknya waktu itu pas aku ngeliat market di modal 6 juta itu, aku fokus jualan di produk-produk yang viral sih. Kemudian digulung-gulung-gulung sampai sekarang. Alhamdulillah. Sebenarnya unique motivation-nya karena dari dulu aku dibully. Aku dibully karena jualan. Pas SD sempat dibully juga sama geng-geng anak kaya gitu. Jadi geng-geng anak kaya itu ngebully aku kayak aku nggak sepunya dia gitu kan. Aku mulai dibully dari waktu itu pas SD aku bawa HP Asia gitu. Yang lain tuh udah pada pakai BlackBerry gitu kan. BlackBerry dan segala macamnya, aku bawa Asia ke sekolah dibully gitu. SMP juga dibully karena jualan gitu. Sebenarnya lebih ke arah kayak aku bisa membuktikan ke mereka bahwa aku bisa lebih sukses gitu. Awas nih gue bisa kalahin mereka gitu. Kalau buat perkembangan Antarestar dari tahun ke tahun, itu kita mulai 2019 akhir nih Antarestarnya ya gitu. Pas kita mulai 2020 awal COVID. Aduh, baru juga mulai bisnis, baru bikin rebrand, dan baru yang tadinya bisnis di rumah, kita pindah ke ruko. Terus tiba-tiba COVID kan, gimana kita cara ngadepinnya gitu. Jadi waktu itu ya dalam bisnis kan kita harus agile juga ya. Maksudnya pas ada momen apa kita berubah gitu kan. Kita adaptif lah terhadap momen gitu kan. Dari situ sebenarnya COVID juga yang bawa kita untuk grow. Karena kita mikir gimana caranya kita bisa survive di COVID. Pertama itu jualan masker, terus sempat jualan boxer di rumah gitu, jualan produk-produk olahraga di rumah. Jadi pas 2020 itu semuanya COVID, kita adaptif terhadap market gitu, kita jualan produk-produk yang dibutuhin. Disitulah Antarestar mulai grow di e-commerce. Kemudian pas COVID mulai agak reda nih, adalah TikTok ya, yang mana sebenarnya TikTok itu turning point kita bisa jadi Antarestar sampai sekarang. Pada saat yang lain masih ngelihat TikTok itu apaan sih TikTok gitu kan, kayak joget-joget doang apa. Dan ternyata sekarang tuh TikTok jadi salah satu tools marketing paling works gitu, paling ampuh buat viralin sebuah brand kan gitu. Jadi journey dari 2020 akhir kita mulai TikTok, bikin konten seadanya. Kemudian di 2021 tuh mulai grow tuh TikToknya, banyak yang FYP. Kita mulai ekspansi juga di e-commerce, di Shopee sama TikTok kita gedein lagi. Kemudian dari situ kita mulai besar sih. Di tahun pertama itu kita dapat di 20M, terus makin grow sih.
gitu. Jadi alhamdulillah setiap tahun ke tahun kita grow 50-70% sih. Targetnya sebenarnya year on year-nya kita grow-nya 100%. Karena aku punya historical sempat jualan palu gada dulu kan gitu. Jadi aku udah tahu gimana cara main di marketplace. Kan pada saat itu marketplace sangat price sensitif gitu kan. Orang tuh mau beli di marketplace karena harganya murah dan karena ada COD. Jadi sebenarnya basically kenapa waktu itu aku bisa grow-nya lumayan cukup tinggi, yang pertama karena 2020 Covid. Semuanya yang tadinya offline jadinya online. Itu salah satu opportunity paling tinggi, dan pada saat itu aku udah ada tim produksi lah yang bikin barang. Aku jualan di situ dengan price yang lumayan affordable, dengan kompetitornya kan belum banyak, harganya affordable dan semua orang harus online. Itu sebenarnya poin grow-nya gitu. Jadi kita grow by momentum juga gitu. Karena kita tadi punya historical gimana cara ngiklan, gimana cara bikin bisnis, dan gimana cara manage jualan di e-commerce, ketemulah dengan momentum dan alhamdulillah kita grow dari situ sih. Bulan pertama bikin brand gitu aku dapat around 500 jutaan sih gitu. Sebenarnya kalau mulai awalnya tuh dihandle semuanya sendirian gitu, tapi pada saat orderan mulai makin banyak, kan waktu itu masih sekolah, jadi aku hire tetangga aku gitu. Jadi tetangga-tetangga tuh waktu itu ada 2 orang aku hire buat packing orderan sama proses orderan sih. Kemudian makin grow, aku hire content creator karena aku mulai besarnya di TikTok gitu ya. Kemudian dan alhamdulillah sampai sekarang aku punya 140 orang tim, dan produk terjual per bulannya itu kita sekarang around 150.000 piece gitu. Sebenarnya kalau pernah menyangka atau nggak punya perusahaan kayak gini dari waktu dulu tuh nggak nyangka juga sih. Karena awalnya kan cuman kayak aku pengen buktiin aja ke teman-teman aku yang waktu dulu ngebully gitu bahwa aku bisa sukses, lebih sukses daripada mereka gitu kan. Terus aku ya udah kayak tiap malam aku belajar gimana caranya bangun bisnis, gimana caranya ngiklan, gimana caranya manage people yang baik gitu kan. Aku terus belajar itu dan implement ke bisnis aku sampai grow sampai sekarang sih. Tapi kalau pernah menyangka atau enggaknya, aku nggak pernah menyangka, mungkin alhamdulillah juga sih gitu. Sebenarnya kalau buat pencapaian itu aku lumayan cukup, karena aku selama bertahun-tahun nggak pernah ngambil untung juga dari perusahaan. Jadi aku cuma ngambil gaji. Jadi kan memang kalau kita bangun perusahaan yang corporate itu harus profesional kan gitu. Mungkin kalau dilihat-lihat juga aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, dan aku sebenarnya nggak punya aset. Jadi semuanya full selama mungkin 7 tahun, dan dari awal aku bisnis ya udah diputerin terus. Makanya bisa sampai sekarang. Itu sebenarnya key pointnya. Kok bisa sih sampai gede? Mungkin kalau orang lain ketika awal-awal ngebangun bisnis punya profit diambil kan. Dan aku selama total 8 tahun aku nggak pernah ngambil profit dari bisnis sampai sekarang. Sebenarnya karena didikan dari orang tua juga sih gitu. Maksudnya karena orang tua grow dari bukan yang berada gitu. Jadi kayak punya mindset mau duit kita sebanyak apapun, gaya hidup kita nggak boleh nambah gitu. Jadi memang develop orang tua dari mulai SD sampai sekarang gitu ya, dari mulai kecil lah gitu, di develop untuk hemat terus, dan ya udah puterin dulu aja di bisnis gitu. Karena apa namanya, aku ngelihat mungkin saat ini pas muda saatnya aku kayak membuang kesempatan untuk foya-foya dan lain-lain gitu. Tapi aku yakin gitu suatu saat nanti pas ketika semua udah mature, semuanya udah stabil, kayak itu akan ada waktunya sih gitu. Rencananya sih tergantung size perusahaannya juga sih. Kayak aku punya target, aku pengen capai omset sekian dulu dengan profit sekian per tahunnya di perusahaan nih. Ketika udah achieve itu kayaknya udah saatnya gitu. Ada 2 kunci sih sebenarnya. Ini kalau dari yang aku jalanin ya. Yang pertama itu business it's all about action. Jadi banyak orang tuh cuman kayak ngomong, gue punya ide bisnis A, gue punya ide bisnis B, ini ide bisnis gue tuh bagus banget nih, tapi rata-rata semuanya nggak action gitu. Kayak cuman ngide doang, cuman kayak bikin konsepnya doang, nggak langsung dijalanin gitu. Padahal pada saat itu mungkin opportunity-nya ada. Jadi kayak pas aku waktu itu kayak ada opportunity-nya, aku punya ide sedikit, kayak aku langsung jalanin. Itu yang pertama, business it's all about action. Apapun ketika kita punya ide, ketika kita punya kayak opportunity lah gitu, kita harus langsung action. Yang kedua, business it's all about people. Jadi bisa besarnya sebuah bisnis, bisa grow-nya sebuah bisnis, bisa profit, minus, dan lain-lain, itu tentang people yang ada di dalamnya. Dari mulai aku bangun Antarestar ini, dari tahun pertama, jadi aku setiap sebelum mulai kerja, itu aku bikin culture untuk ngaji Al-Waqiah dulu. Aku briefing semuanya, aku ngaji Al-Waqiah dulu. Itu mungkin salah satu culture yang unik yang aku implementasiin dari dulu gitu. Kemudian gimana cara aku nge-treat people-nya itu, kayak aku bikin mereka kayak ya keluarga, temen, dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak bukan lebih ke bos gitu. Jadi aku punya kedekatan emosional, personality, hubungan emosional aku terhadap people atau karyawan aku dan tim aku ini tuh lumayan dekat gitu. Itu yang ngebuat kayak bonding kitanya bagus.
mereka kenal sama kita, hubungannya bagus, dan mereka akan all in juga ke perusahaan gitu. Dan loyal juga, integritas juga, dan semuanya gitu. Jadi ketika udah di action, kita punya people yang bagus di dalamnya, insya Allah sih perusahaannya bakal grow. Tadi ya, apa arti kesuksesan buat seorang Faiz gitu ya. Sebenarnya arti kesuksesan buat aku tuh gimana caranya aku bisa impact terhadap orang gitu. Jadi kayak dulu aku pas lagi mulai ngerintis Antarestar awal-awal gitu ya, aku punya tim yang tadinya dia anak packing. Datang daftar cuman anak packing yang gajinya 50.000 sehari gitu. Kemudian ternyata kayak aku belum kenalan sama dia, ternyata punya satu frekuensi lah. Aku develop dan sekarang dia juga jadi CMO dan co-founderku gitu. Dan kemarin itu kayak aku kuliahin dia juga ke Cina. Arti sebuah kesuksesan aku tuh ya bikin orang sukses gitu, bikin impact terhadap orang-orang di sini gitu. Yang aku kuliahin ke Cina juga ada 2 orang gitu. Jadi gimana caranya aku bikin tim di sini itu bisa belajar. Makanya di hari Sabtu itu aku ada yang namanya Sabtu belajar. Jadi aku selalu ngundang motivator atau misalnya ustadz atau misalnya kayak belajar tentang bisnis, tentang gimana caranya menghandle mental health gitu ya kalau buat Gen Z gitu. Karena semua timku di sini Gen Z 90%, dan ketika mereka bisa belajar, ketika mereka bisa grow, dan mungkin ada 1-2 orang yang udah sukses nih karirnya gitu ya, dia bisa jadi partner aku juga sekarang. Jadi karir PT Antarestar tuh nggak mentok gitu. Mungkin dari anak packing, tadinya dia naik ke designer, dari video editor jadi content creator, jadi advertiser, selama 5 tahun dia grow terus, dan sekarang dia bisa jadi CMO dan co-founderku tuh. Itu salah satu kesuksesan sangat berarti sih buat aku. Nah, sebenarnya tantangan terberat yang aku hadapin itu, aku orangnya introvert gitu. Jadi untuk kayak ngomong di depan, untuk manage people sebanyak itu, dan untuk kayak ada beberapa tim aku juga yang umurnya 30-40 tahunan, itu kayak gimana nih cara manage-nya gitu. Itu hal terberat, kayak aku harus mengelawan diri aku untuk mau ngomong di depan, mau manage mereka, mau ngasih ilmu, knowledge kepada mereka, dan mau interaksi sama mereka tuh awalnya cukup susah. Aku biasa sendiri lagi dari mulai SD, dari mulai kecil tuh biasa sendiri, dan sekarang harus menghadapi orang sebanyak ini tuh lumayan cukup struggling sih. Sampai sekarang juga sih itu. Harapan untuk Antarestar depannya yang pertama pengen jadi top 1 brand outdoor di Indonesia ya. Karena kita tadinya mau fokus ke online doang, kita juga mau ekspansi ke offline gitu. Jadi sekarang ini udah lumayan ekspansi ke offline. Jadi kita ada di bandara, ada di stasiun, ada di Bandara Jogja, Semarang, Surabaya, di stasiun LRT Duku Atas ada juga, di mall ada juga, dan sekarang ini ada offline flagship pertamanya Antarestar. Kayak pengen nggak semua orang cuma ngelihatnya di online atau di TikTok doang, tapi di setiap kota, di setiap desa dan wilayah itu orang tuh bisa ngelihat Antarestar dengan megang langsung gitu. Kenapa kita mulai ke offline? Karena kita ngelihat opportunity di offline itu lumayan cukup besar gitu. Kayak orang outdoor atau di fashion industry, ternyata market offline itu lebih dari 50% unitnya. Ketika kita ngelihat opportunity offline di sana, oke guys, kita ekspansi offline deh. Kemudian Antarestar 2B-nya ke depannya pengen go global juga sih. Walaupun sekarang udah mulai nih, kita ada ekspor juga ke Malaysia, Singapura, Vietnam gitu. Tapi pengen juga ekspansi globalnya tuh lumayan besar gitu. Targetnya juga di tahun ini tuh kita ekspansi juga di Amazon. Sebenarnya kata-kata motivasi atau apapun itu kuncinya cuma satu sih untuk bikin sukses. Mungkin teman-teman anak muda di luar sana pengen jadi pengusaha, pengen mulai bisnis, atau pengen ngelakuin hal apapun, kuncinya cuma satu, yaitu ngelawan rasa malas. Karena sebenarnya knowledge yang ada sekarang itu atau sumber informasi itu udah banyak. Ada YouTube, ada podcast, ada video-video YouTube tentang edukasi, ada juga TikTok yang semua tentang edukasi gimana cara kita mulai bisnis. Bahkan sekarang ada AI ya gitu. Source of information-nya tuh udah banyak, tinggal gimana cara kita ngelawan rasa malas. Mau nggak nih yang tadinya scroll TikTok mungkin jadi creator TikTok, yang tadinya cuma nonton YouTube kita jadi belajar, yang tadinya kita cuma maunya kayak tiduran doang gitu ya di rumah, ya udah males-malesan, atau nongkrong, kita jadi belajar suatu hal di platform atau informasi yang udah ada sekarang. Ada ChatGPT, ada Genspark dan segala macam. Kalau kita bisa ngelawan rasa malas, itu insya Allah bisa sukses sih gitu. Musuh terbesar untuk kesuksesan itu ya diri sendiri gitu, yang lawan rasa malas itu sih. Jadi teman-teman, bisnis itu it's all about action. Ketika teman-teman punya ide, punya peluang, ya udah action aja dulu. Kita bakal nemuin hal-hal baru atau kita bakal nemuin pelajaran baru ketika kita udah action dan ngejalanin bisnis itu atau ngejalanin suatu aktivitas itu gitu. Jadi kalau teman-teman nggak action, gimana mau sukses gitu. Saya Faiz, owner dari Antarestar. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.